Halo, good afternoon, Mom. You lagi di mana? Pulang sekarang. Mom, gak bisa. Ai lagi kuliah. Kan Ai udah bilang. Cepat pulang. Ini cucian spray mami udah numpuk banget. Bantuin maminya. Nyuci spray. Mom, kalau gini ceritanya, Ai malu sama circle-circle Ai ini. Halah, kamu aja uang jajan masih minta mami. Pakai malu-maluan segala. Ah, yaudahlah. Ntar ya, Ai bakal pulang at 6 PM. Ah, bete deh. Mami Ai suruh Ai cari tempat laundry buat laundry spray. Oh, tempat laundry. Gue ada kenalan, namanya tuh Surya Abadi Laundry di daerah Palmerah. Katanya sih dengar-dengar bagus. Coba aja deh lo kesana. Mau. Ayo, adanya tugasnya selesaiin dulu. 8%. Tuh, Felix, yuk, situ. Lex, nih temen gue ada yang mau laundry. Nih, mau laundry nih. Punya mbak gua. Bisa nggak? Bisa sih, tapi sebenarnya ini bukan buat umum. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar gua suruh mereka kerjain. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa kan? Video kan? Iya, segini doang. Bisa, nggak apa-apa. Welcome to Surya Abadi Laundry. Mereka adalah spesialis laundry hotel terpercaya dengan tim berpengalaman, mesin yang canggih, dan layanan yang lengkap. Tidak hanya itu, mereka juga melayani segala kebutuhan cucianmu, mulai dari laundry kiloan, satuan, bahkan ekspres, dan juga lengkap dengan layanan antar jemput. Gimana? Penasaran kan dengan rahasianya di balik kesuksesan Surya Abadi Laundry ini? Kalau penasaran, simak lebih lanjut. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan di sini kita udah sama Felix yang punya. Surya Abadi Laundry. Kita mau tanya-tanya nih terkait laundry ini, gimana sih operasinya, sehari-harinya ngapain aja gitu ya. SDM-nya juga jangan lupa. Betul. Dari kapan sih usaha ini berdiri? Sebenarnya laundry ini udah dari tahun 2017. Berapa sih jumlah karyawan yang lu punya? Untuk saat ini total ada sekitar mungkin 20-an ya, 20 orang. Oh, 20 Iya, karyawan. 20 karyawan. Berarti itu ada pembagiannya ya? Soalnya kan laundry ada yang nyuci, ada yang nyetrika, kayak gitu pembagiannya gimana tuh? Kalau misalkan dia itu lebih minatnya ke cucian, itu bilang kita kasih ke cucian. Gitu. Jadi selebihnya itu bisa bebas sih, dia mau, yang penting sih waktu ada kekosongan diisi aja seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan semua karyawan bisa semua tugas dong? Saat ini betul. Oke. Gimana sih proses rekrutmen dari setiap karyawannya? Untuk rekrutmen kita biasa aja sih dari teman-teman mereka ya. Mereka ada yang ngajuin bawa teman sendiri dari kampung, apa biasanya ada yang dari Facebook minta kerjaan, biasa gitu. Nah, kalau dari karyawan barunya sendiri, itu trainingnya berapa lama sih? Kurang lebih hampir 1 bulan ya. Jadi kita kan penyesuaian dulu. Jadi biasa orang-orang baru itu kita fokusnya ke lipat dulu. Oke, Felix, aku mau nanya nih. Jadi kan kita udah lihat bahwa banyak nih karyawan di sini. Gimana sih terutama ngatasin tantangan dalam mengelola karyawan itu sendiri, kayak terutama kedisiplinannya, kemudian semangat kerjanya, terus gimana cara menjaga kualitas dari layanannya? Untuk menjaga kedisiplinan di sini kita kan sistemnya itu 12 jam kerja. Saya udah kasih tahu kalau misalkan mereka itu ada telat bangun atau telat absen itu ada potongan dari gaji. Kalau untuk menjaga kualitas sih waktu proses sortir di hotel, proses pencucian sampai proses lipat itu akan diperhatiin dan sampai ada noda yang terlewat gitu. Oke, terus kemudian gimana sih cara memotivasi karyawan itu biar semangat kerja? Apakah dari insentifnya ataukah suka dikasih sesuatu nih biar karyawannya tuh semangat buat bekerja? Itu ada sistem bonus. Kita kan di sini kan hotel itu kan tidak ada liburnya, makanya laundry itu full 1 bulan tuh nggak ada libur, termasuk Sabtu Minggu. Nah, jadi biasanya itu kalau misalkan dia benar-benar 1 bulan tuh tidak ada liburnya, itu ada bonus dari 300 sampai 500 ribu per orang. Terus apabila kerja sampai malam, itu sebenarnya ada uang lemburan ya, dan juga biasanya kita ada kasih makanan banyak buat mereka gitu. Oke, aku mau lanjut nanya lagi nih. Laundry ini tuh biasanya bekerja sama hotel apa aja sih, dan jenis barang yang dicuci tuh apa? Apa cuma spray aja atau kayak handuknya juga dicuci gitu? Untuk sekarang lebih ke hotel bintang 3 sampai bintang 4 ya. Untuk barang-barang yang dicuci itu relatif ya, bisa seperti spray, anduk, keset kaki, ataupun selimut, bahkan bantal juga kita bisa. Yang penting yang biasa dipakai di kamar hotel seperti itu.
Kalau proses pencuciannya itu sesuai standar hotel nih, kan biasanya harus beda gitu kan. Nah, gimana caranya biar dia sesuai standar hotel dan higienis gitu? Dan kendalanya apa dalam mencuci spray hotel ini? Kita yang penting hotel itu kan sebenarnya tidak minta banyak-banyak. Yang penting barang itu layak pakai, tidak ada noda dan bersih. Jadi tamu kan juga nggak komplain. Itu menjaga itu tadi yang saya bilang, kita ada check and recheck di setiap tahapan. Juga pasti kita akan koordinasi dulu, kalau ada noda atau segala macem, ada kerusakan, kita akan lapor ke hotel langsung gitu. Oh, kalau gitu kapasitas mesin cuci di sini berapa dalam sehari? Tergantung ya, karena kan kita bisa mencuci sampai 10-15 hotel. Tadi kan ada mention per kilo nih, kira-kira pembayarannya dari hotel ini gimana? Apakah kayak kalau di luar-luar kan kayak per kilogram hitungannya? Apakah ada kontrak atau gimana pembayarannya? Kalau untuk pembayaran kita itu tergantung, ada sistem hotel yang maunya dia per kilo, ada yang maunya satuan, kayak satuan sepernya berapa. Itu tergantung hotelnya. Untuk pembayarannya itu biasa kita tegaskan di antara setiap 2 minggu sekali hingga 1 bulan maksimal. Oke, terus kalau ini kan pasti pakai listrik, terus Betul. pakai ada sabun-sabunannya juga. Itu tuh kalau dari semuanya deh, yang paling banyak memakan biaya itu di mana? Cost terbesar itu lebih ke bahan-bahan sabun, chemical, sama ke gas. Dua itu yang cukup besar. Gasnya Iya. ya. Khusus selebihnya kayak listrik itu malah kecil, Oh, nggak terlalu besar. oke. Terus kalau dari hotelnya bisa milih milih usaha ini tuh kayak koneksinya gimana sih? Biasa kita kan ada kasih proposal ke hotel-hotel sendiri, atau biasa dari Google mereka kontak kita sendiri seperti itu, atau bisa juga dari koneksi-koneksi, biasa antar hotel itu saling memperkenalkan gitu. Ya udah, gini dulu pertanyaan dari kita, semoga semakin sukses usahanya. Amin, terima kasih. Makasih Felix. Ya, terima kasih semua.